السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur sama-sama kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, junjungan alam semesta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal mau'idhah beliau mengingatkan dumateng kula panjenengan sedaya untuk menata niat hadir di tempat yang penuh barokah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat menyibukkan diri dengan ngaji ilmu agama karena Allah. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu tergantung niat. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, ingatlah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan terkena rasa khawatir, mereka tidak akan mengalami rasa takut, dan mereka juga tidak akan merasa sedih. Al-waliyu salam bihay'atin jamilatin jiddan wa yaqulu lahu ya wali Allah abshir birahmatillahi wa ridwani. Seorang wali menjelang kematiannya akan didatangi oleh malaikat Israel, akan didatangi, disowani oleh malaikat Israel dalam bentuk yang sangat indah. Lalu malaikat akan mengatakan kepada wali tersebut, terimalah kabar gembira wahai wali Allah, bahwa engkau akan Subhanahu wa ta'ala. Wa min awliya'illah man yahdur 'indahu 500 malak min malaikatir rahmah wujuhum kasyams yubashshirunahu birahmatillahi wa ridwani. Di antara wali-waline Gusti Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, menjelang kematiannya ada yang didatangi, disowani oleh 500 malaikat-malaikat pembawa rahmat. Semuanya akan mengatakan kepada wali tersebut, sak derenge pecah, mereka semuanya akan mengatakan kepadanya, terimalah kabar gembira wahai wali Allah, engkau akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuqbad ruhuhu wa tu'ta li malaikatir rahmah. Rohnya, roh wali itu akan dicabut oleh malaikat Israel, lajeng diserahkan roh itu
kepada malaikat-malaikat rahmah, malaikat-malaikat pembawa rahmah. Malaikatur rahmah yas'aduna bihadhihi ar-ruh ila as-sama'. Kemudian malaikat-malaikat rahmah akan membawa roh wali itu ke langit. Malaikat rahmah dari langit ke langit berikutnya, dan roh wali itu terus menerus menda'alliyin sampai rohnya tiba di suatu tempat di atas langit yang ketujuh yang disebut dengan istilah illiyin. Yughassal. Kemudian roh itu dimandikan. Al-jasad yughassal. Kemudian jasadnya dimandikan. Wa yukaffan. Lalu dikafani. Wa yusalla alaih. Lalu jasad itu disolatkan jenazahnya. Isma'u jayyidan. Tolong dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kulluna sata'ti ilayna hadhihi al-lahdhah. Masing-masing dari kita akan mengalami kematian. Kulluna sanufariqu ad-dunya. Masing-masing dari kula panjenengan sedaya pasti akan meninggalkan dunia. Al-kabir was-saghir. Yang besar maupun yang kecil semuanya pasti akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Wal ghani wal faqir. Yang kaya maupun yang miskin. Wal marid wa ghairil marid. Yang sakit maupun yang sehat. Hadirin dan hadirat sedaya, hendaklah bertanya kepada dirinya masing-masing. Hal anta musta'iddun liliqa'i sayyidina Azrail alaihi salam? Wahai diri, kita tanya diri kita masing-masing. Wahai diri, apakah engkau sudah siap untuk didatangi oleh malaikat Israel? Kulluna sanarhal an hadhihi ad-dunya. Masing-masing dari kita semua akan meninggalkan dunia ini. Fasma'u jayyidan madza yahsulu ma' waliyillah. Maka kita perhatikan apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan dialami oleh wali ketika dia meninggal dunia. Yughassal. Dia akan dimandikan. Wa yukaffan. Dikafani. Wa yusalla alaih. Disolatkan jenazahnya. Wa yuhmal ila al-maqabir. Kemudian dibawa ke area makam. Ruhuhu takun fawqa al-jasad. Rohnya berada di atas jasadnya ketika dibawa ke makam. Malaikatur rahmah yahmiluna hadhihi ar-ruh. Malaikat-malaikat rahmah yang membawa roh yang ada di atas jasad wali itu. Wa huwa min shiddati farahihi yaqul qaddimuni qaddimuni. Dan roh itu saking gembiranya, saking bahagianya, dia mengatakan kepada malaikat-malaikat pembawa rahmah, dia mengatakan kepada orang-orang yang membawa, qaddimuni qaddimuni, cepatlah bawa aku segera ke makam. Limadha? Kenapa seperti itu? Li'annahu sami'a bitabshiril malaika. Karena dia sudah mendengar kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Allahumma ya Rabbana ja'alna minhum ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir di acara haul ini sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sami'a bitabshiril malaika. Wali itu telah mendengar kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat. Wa minhum man yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan ilaihi yubashshiruhu bil jannah. Sebagian wali Allah Subhanahu wa taala ada yang menjelang kematiannya dia melihat langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada wali itu dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Al-an as'alukum su'alan. Beliau bertanya kepada para hadirin hadirat semuanya. Wa ana alladhi sa'atil jawab. Tetapi beliau yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Man huwa al-waliyyu min awliya'illah? Siapakah
yang disebut dengan wali Allah itu. وما هو شرط الولاية شرط الولاية Dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang jika dia ingin menjadi wali Allah. يعني كيف يصير المسلم من أولياء الله. Bagaimana seorang muslim bisa mencapai derajat kewalian? أولا الولي الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات. Pertama, wali adalah orang yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. وما هي أعظم الواجبات؟ Kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling utama itu apa, hadirin sekalian? الإيمان بالله وبرسول الله. Kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. أول الأعمال. Perbuatan yang paling utama, paling pertama. أعظم الواجبات. Kewajiban yang paling agung. أفضل الواجبات. Kewajiban yang paling afdal. قبل الصلاة. Bahkan lebih afdal daripada salat. والصيام. Lebih afdal daripada puasa. والزكاة. Lebih utama daripada zakat. والحج. Lebih utama daripada haji. والعمرة. Lebih utama juga daripada umrah. وتلاوة القرآن. Lebih utama daripada membaca Al-Quran. والذكر. Dari zikir juga. والدعاء. Lebih utama daripada doa. والتصدق على الفقراء. Lebih utama daripada sedekah kepada orang-orang fakir miskin. قبل كل هذا. Maka kewajiban beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini harus didahulukan, dan inilah yang paling utama, paling agung. Kewajiban yang paling agung di atas kewajiban-kewajiban yang lain adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. ما معنى الإيمان بالله؟ Apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود. Meyakini dalam hati له الخالق. Dialah satu-satunya yang maha pencipta. هذا معنى لا إله إلا الله. Inilah makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. أي لا خالق إلا الله. Artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah. الآن أسألكم وأريد الجواب بصوت عال. Beliau memberikan pertanyaan kepada kita semuanya, dan tolong dijawab dengan suara yang kompak, dengan suara yang serempak. ونجيب بعد سماع السؤال باللغة الإندونيسية. Tolong dijawab setelah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa yang beliau tanyakan kepada kita semua. Siap? 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 Man khalaqas sama'? Siapa yang menciptakan langit? Man khalaqal arsh? Siapa yang menciptakan arsh? Man khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Man khalaqa al-bashar? Siapa pencipta manusia? Man khalaqal malaika? Siapa pencipta malaikat? Man khalaqad daw? Siapa yang menciptakan cahaya? Man khalaqal zalam? Siapa yang menciptakan kegelapan? Man khalaqal hawa? Siapa yang menciptakan angin atau udara? فإذن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. Karena Allah adalah yang menciptakan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan itu semua. Allah la yushbihul bashar. Allah tidak sama dengan manusia. Walal malaikah. Tidak sama dengan malaikat. Walad daw. Tidak sama dengan cahaya. Walal zalam. Tidak sama dengan kegelapan. Walal hawa. Tidak sama dengan angin. Qala Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya Dia Allah tidak sama, tidak serupa dengan apapun. Man khalaqal makan? Siapa yang menciptakan tempat?
من خلق المكان؟ Siapa yang menciptakan tempat? فإذن الله تعالى كان قبل المكان. Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan tempat, berarti dia ada sebelum adanya tempat. والله تعالى لا يتغير. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. الشيخ محمد هاشم أشعري رحمات الله عليه قال في كتابه التنبيهات الواجبات أن الله تعالى منزه عن الجهة والمكان. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda dan dia maha suci dari tempat, dia ada tanpa tempat, dia ada tanpa arah. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. Inilah keyakinan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. أن الله تعالى لا يشبه شيئا. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apapun. موجود بلا مكان ولا جهة. Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. هو الذي خلق المكان. Dialah yang menciptakan tempat. وهو الذي خلق الجهة. Dialah yang menciptakan arah. ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. Dan dia tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun dari makhluknya. الآن كل Nirukan apa yang beliau sampaikan. Semuanya sama-sama. الله موجود بلا مكان. Bil Arabiyah. الله موجود بلا مكان. Bila makan. Allah, monggo ditirukan nggih, ditirokaken. Nggih, walaupun peteng-peteng ngeten nggih. Tasik ketinggalan Syekh napa mboten? Ketinggalan ya. Monggo. Allah ada tanpa tempat. Allah wonten tanpa panggenan. Allah ada tanpa tempat. اثبتوا على هذه العقيدة. Kita wajib tetap meyakini akidah ini selamanya sampai kita meninggal dunia. اثبتوا على الإسلام. Kita wajib menjaga Islam kita sampai mati. الولي من أولياء الله هو الذي ثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات. Wali, kembali lagi beliau menyampaikan tentang wali. Wali adalah orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Allah Ta'ala amarana بالثبات على الإسلام. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk tetap memegang teguh Islam sampai kita mati. وذلك باجتناب ما يخرجنا من الإسلام. Bagaimana cara kita menjaga Islam kita sampai mati? Dengan cara, Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga Islam sampai mati? Caranya adalah dengan menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan Islam. والذي يخرج من الإسلام الردة وهي تنقسم إلى 3 أقسام. Perkara yang mengeluarkan seseorang dari Islam, perkara yang bisa membatalkan Islam yang disebut murtad. Riddah itu terbagi menjadi 3. الردة القولية. Yang pertama adalah riddah yang berupa ucapan. محلها اللسان. Tempatnya adalah di lisan. كالاستهزاء بالله. Seperti mencaci maki Allah, أو الأنبياء. mencaci maki para nabi, أو الشريعة. mencaci maki atau menghina syariat, أو القرآن. melecehkan Al-Quran, أو الصلاة. melecehkan sholat, أو الصيام. melecehkan puasa,
وإن كان القائل مازحا أو غاضبا. Walaupun orang yang melecehkan atau mencaci maki Allah, malaikat, Islam dan seterusnya tadi dalam keadaan guyon, dalam keadaan marah, kalau lisannya sudah melecehkan apa yang tadi disebut oleh beliau, maka dia telah terjatuh ke dalam hukum murtad. وردة فعلية محلها الجوارح. Dan yang kedua adalah riddah yang berupa perbuatan, tempatnya adalah di anggota-anggota badan. كرمي المصحف في القاذورات والعياذ بالله. Seperti melempar atau membuang mushaf Al-Quran ke tempat-tempat sampah atau ke tempat-tempat yang menjijikkan. اسم الله تعالى بأي لغة كتب يجب تعظيمه. Nama Allah, Bapak Ibu, niki penting. Nama Allah itu ditulis dalam bahasa apapun, ditulis dalam bahasa apapun, walaupun tidak dalam bahasa Arab. Tapi kalau itu adalah nama Allah, maka wajib diagungkan, tidak boleh dibuang ke sembarang tempat. لا يجوز رميه في القاذورات. Tidak boleh membuang nama Allah walaupun tertulis dalam bahasa selain Arab ke tempat sampah. ولا يجوز الدوس عليه. Juga tidak boleh menginjaknya. ولا يجوز الجلوس عليه. Juga tidak boleh mendudukinya. وردة قلبية. Dan yang ketiga adalah riddah yang berupa keyakinan. ما يسكن السماء. Seperti orang yang meyakini bahwa Allah bertempat tinggal di langit. الله تعالى هو الذي خلق السماء. Allah seperti kita tahu, dialah yang menciptakan langit. ولا يحتاج إليها. Maka dia tidak membutuhkan kepada langit. الله تعالى لا يتصور في العقول. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan. العقل مخلوق. Akal itu adalah makhluk. وما يتصوره العقل يتخيله العقل مخلوق أيضا. Apa yang dibayangkan oleh akal kita, karena akal itu makhluk, maka apa yang dia bayangkan juga adalah makhluk. الإسلام ما جاء بعبادة البشر. ما جاء بعبادة البشر. Islam tidak datang dengan ajaran bahwa kita menyembah manusia. ولا بما يشبه البشر. Dan juga Islam tidak datang untuk mengajarkan kepada kita menyembah sesuatu yang serupa dengan manusia. الإسلام ما جاء بعبادة الصور. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk menyembah atau beribadah kepada sesuatu yang memiliki gambar. لا الصور التي تعمل باليد ولا الصور التي تتخيل في الأذهان. Baik gambar atau rupa yang dipahat oleh tangan seperti patung berhala, ataupun sesuatu yang digambar oleh akal pikiran kita yang memiliki sifat-sifat makhluk. لذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. Oleh karena itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, maka Allah tidak sama dengan apa yang engkau bayangkan. i'tiqadul muslim Allahu mawjudun bila makan. Keyakinan yang wajib diyakini oleh semua umat Islam bahwa Allah ada tanpa tempat. La yushbihu syai'an min khalqi. Dia tidak sama dengan apapun dari makhluknya. Qala Allah Ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad ay laysa lahu syabih wa laysa lahu kufuwan ahad, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Dia. Thubutu ala dinil Islam. Kita semuanya wajib memegang teguh akidah yang benar ini. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Wa'malu lil akhirah.
Dan beliau memberikan nasihat kepada kita untuk beramal, untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita. والعمل الذي ينفعنا في الآخرة لا بد له من العلم. Dan perbuatan yang bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat membutuhkan ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita dari ilmu yang kita pelajari. Allah taala فرض علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين يقال له الفرض العيني من علم الدين. Islam mewajibkan kepada kita, Bapak Ibu, untuk mempelajari satu bagian dari ilmu agama. Satu bagian dari ilmu agama ini wajib dan fardhu ain untuk kita pelajari, yang disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu agama yang fardhu ain. Allah Ta'ala amarana fil Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'nahu 'allimu anfusakum wa ahlikum al-qadr al-wajib min ilmi ad-din. Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, perintah dumateng kula panjenengan sedaya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Dengan cara apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kita menjaga diri kita dari api neraka dengan cara belajar dan kemudian mengamalkan ilmu agama. Kita menjaga keluarga kita dari api neraka dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Wa nahnu musta'idun bi'idznillah ta'ala liman yuridu an yata'allama hadzal 'ilm an nu'allimahu iyyah. Beliau siap untuk mengajarkan, kalau perlu privat, untuk mengajarkan ilmu agama yang fardhu ain ini kepada siapa yang menginginkannya di antara kita semua. Wa fil khitam la budda an nu'akkid anna man sadara minhu shay' min ar-ridda min aqsam ar-ridda ath-thalatha yarji'u ila al-islam bi tarki ma kana sababan lir-ridda wa bin-nutq bish-shahadatayn أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau mengingatkan kepada kita semuanya, jika ada seseorang yang terjatuh ke dalam hukum murtad, melakukan salah satu dari 3 jenis riddah yang dijelaskan oleh beliau, baik itu yang berupa keyakinan atau perbuatan atau yang berupa ucapan, maka cara kembali ke dalam agama Islam, pertama dia harus meninggalkan apa yang menyebabkan dia murtad. Yang kedua adalah dengan kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akhiri mau'idhah beliau ini. Beliau ingin mengakhiri mau'idhah beliau ini dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kurang kuat, kurang keras, nggih. Kurang semangat kata saya niki nggih. Pun ngantuk ta, Bu? Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi.